Di sini kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama ada pengertian pola pikir. Yang kedua ada pengertian mahasiswa. Yang ketiga ada ciri-ciri mahasiswa. Yang keempat ada tugas mahasiswa. Yang kelima ada peranan mahasiswa. Yang keenam ada definisi kewirausahaan. Yang ketujuh ada manfaat kewirausahaan. Yang kedelapan ada definisi universitas. Di sini kita memasuki bab 3 pembahasan. Yang pertama ada fenomena. Kewirausahaan saat ini tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya di lingkungan mahasiswa. Di tengah-tengah kesibukannya di dalam kampus, mahasiswa ingin mempunyai usaha bisnis agar hobi ataupun ilmu yang mereka miliki dapat dimanfaatkan dengan baik. Seperti halnya dengan kasus pembisnis yang bernama Ahmad Musyadat. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai mahasiswa filsafat sekaligus aktivis pesantren, Ahmad Musyadat berhasil mengelola 3 bisnis kuliner miliknya. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini sukses menggandeng investor, sehingga tak perlu mengeluarkan modal sepeser pun. 3 usaha kulinernya adalah bakpia lumer, makaroni rawe, dan bandeng rawe menggunakan konsep yang unik. Ahmad mengemas olahan bandeng ke dalam kemasan kaleng. Konsep ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Produk kulinernya kini telah dijual di toko oleh-oleh daerah Yogyakarta dan Tuban, bahkan mampu menembus gerai Carrefour. Selain jadi pengusaha dan mahasiswa, Ahmad juga sering menjadi narasumber pelatihan dalam kelompok UKM di sekitar wilayahnya. Dan kita masuk ke hasil penelitian. Dari hasil penelitian, saya dapat menganalisis pengaruh pola pikir mahasiswa kewirausahaan secara luas di lingkungan Universitas Islam Bandung. Dengan melalui pengisian kuesioner, jumlah responden yang diperoleh sebanyak 100 responden, yaitu para mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Bandung. Karakteristik responden. Pada tabel 3.1 tahun angkatan responden, mayoritas angkatan 2022 dengan sebanyak 93,8%. Pada tabel 3.2 fakultas responden, mayoritas fakultas ekonomi dan bisnis dengan sebanyak 66,5%. Pada tabel 3.3 prodi responden, mayoritas prodi manajemen dengan sebanyak 62,6%. Pada tabel 3.4 banyaknya kewirausaha di sekitar, mayoritas menjawab ya dengan sebanyak 100%. Pada tabel 3.5 jenis kewirausahaan, mayoritas jenis kewirausahaan makanan dan minuman dengan sebanyak 100%. Pada tabel 3.6 jenis kewirausahaan yang banyak diminati, jenis kewirausahaan makanan dan minuman dengan sebanyak 50%. Pada tabel 3.7, apakah Anda mengetahui apa itu entrepreneurial mindset? Mayoritas menjawab ya dengan sebanyak 71,14%. Pada tabel 3.8, bagaimana memunculkan keinginan untuk berwirausaha? Mayoritas menjawab memulai bisnis dengan niat dan keyakinan dengan sebanyak 93,3%. Pada tabel 3.9, apa kelebihan dari kegiatan berwirausaha menurut Anda? Mayoritas menjawab memperoleh manfaat dan meningkatkan kesejahteraan dengan sebanyak 375%. Pada tabel 3.10, apa saja faktor-faktor yang merugikan kewirausahaan menurut Anda? Mayoritas menjawab pengendalian keuangan kurang terlatih dengan Pada tabel 3.10, apa saja faktor-faktor yang merugikan kewirausahaan menurut Anda? Mayoritas menjawab kemampuan manajerial yang minim dengan sebanyak 50%. Pada tabel 3.11, apakah besar pengaruh kewirausahaan terhadap mahasiswa? Mayoritas menjawab ya dengan sebanyak 100%. Pada tabel 3.12, apa pengaruh kewirausahaan terhadap produktivitas mahasiswa? Mayoritas menjawab menumbuhkan motivasi kewirausahaan di kalangan mahasiswa dengan sebesar 56,3%. Pada tabel 3.13, apa salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan berwirausaha? Mayoritas menjawab faktor lingkungan sosial dengan sebanyak 68,8%. Pada tabel 3.14, apakah Anda merasakan adanya keterkaitan terhadap pengaruh pola pikir kewirausahaan terhadap produktivitas? Mayoritas menjawab ya setuju dengan sebesar 100%.
Pada tabel 3.15, apakah besar pengaruh pola pikir kewirausahaan terhadap produktivitas mahasiswa? Mayoritas menjawab ya sangat besar dengan sebesar 100%. Pada tabel 3.16, salah satu contoh seperti apa yang mempengaruhi pola pikir terhadap produktivitas sehari-hari, mayoritas menjawab ingin bertumbuh dan berkembang dengan sebesar 50%. Pada tabel 3.17, apakah Anda setuju kewirausahaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mayoritas menjawab ingin bertumbuh dan berkembang dengan persentase sebesar 50%. Pada tabel 3.18, jika ada apa keinginan dan rencana Anda jika ingin membuka wirausaha sendiri? Mayoritas responden menjawab di bidang fashion. Salah satunya ada yang menjawab, saya akan membuka usaha dan memasarkan produk melalui platform, membuka usaha bisnis pakaian yang didesain sendiri, dan salah satunya dalam bidang fashion menabung untuk mendapatkan modal dan terjun lapang untuk mengetahui pasar. Dan yang ketiga ada analisis data. Setelah melakukan penelitian dalam bentuk kuesioner yang melibatkan beberapa responden, khususnya para mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Bandung, maka berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi mengenai pengaruh pola pikir mahasiswa mengenai kewirausahaan secara luas di lingkungan Universitas Islam Bandung, yang mana pengaruh pola pikir mengenai kewirausahaan ini memiliki pengaruh yang cukup besar dan pengambilan keputusan dan berani mengambil risiko. Mayoritas mahasiswa Unisba berpendapat bahwa banyaknya jenis kewirausahaan di sekitar mereka, yaitu terdapat jenis kewirausaha makanan atau minuman. Karena selain menarik pembeli, jenis wirausaha tersebut mudah ditemui dan paling banyak diminati bagi para mahasiswa di Unisba. Mayoritas mahasiswa Unisba juga menyetujui bahwa besarnya pengaruh faktor lingkungan sosial. Selain itu juga faktor yang merugikan kewirausahaan, yaitu kemampuan manajerial yang minim. Tentu hal ini akan mengancam keberhasilan dalam berbisnis. Selain itu juga ada pula pengaruh kewirausahaan terhadap produktivitas mahasiswa Unisba, yaitu menumbuhkan motivasi kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Kajian Islam. Pikiran merupakan magnet yang sangat kuat. Apapun yang diberitahukan pola pikir Anda kepada Anda adalah apa yang Anda tarik, baik Anda menyadarinya atau tidak. Jika Anda memiliki keyakinan bahwa mana mungkin Anda bisa menjadi seorang yang kaya raya, misalnya, maka yakin bahwa Anda akan menjadi miskin selamanya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda husni al-zani bi, aku seperti praduga hambaku kepadaku." Jika Anda berprasangka baik, maka Tuhan akan mentakdirkan yang baik buat Anda. Namun jika Anda berprasangka buruk terhadap suatu, maka Tuhan akan mentakdirkan yang buruk buat Anda. Quran tersebut tertera pada surat Al-Isra ayat 36, surat ke-17, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wirausahaan, entrepreneurship dalam perspektif Quran dan hadis adalah bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang berupa kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril tersebut, dan bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW baik yang berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, keinginan, hamiyah, dan sifat itu memberikan penjelasan akan dasar-dasar Islam yang berkaitan dengan jiwa atau mental kewirausahaan atau entrepreneurship. Berikut terdapat ayat Al-Quran yang berisikan tentang bahwa berwirausaha itu janganlah sampai memakan harta. Surat tersebut terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29, surat ketiga, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.